Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah rabbil alamin, kulluna bi khairin fa nahmadullaha ala hadhihi ni'mah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat yang harus kita syukuri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semua nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Oke, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama dalam materi bahasa Arab ya, bersama dengan saya Ustadz Ahmad Helmi Mukhlas. Sebelum kita masuk ke materi, Ustadz ingatkan kepada antum semuanya agar yang pertama bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab adalah merupakan bahasa kita, bahasa umat Islam, bahasa Al-Quran yang akan menjadikan kita bisa memahami Al-Quran nanti. Yang kedua, mari kita niatkan dalam belajar ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan dalam belajar nanti, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan materi yaitu tentang al-adad lil mu'annas, yaitu bilangan untuk mu'annas dari 1 sampai 10. Mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam pertemuan yang ketiga kita sudah belajar bilangan mudzakkar. Jadi untuk bilangan yang muannas ini insya Allah sangat gampang ya, tidak jauh berbeda. Ya, bedanya hanya pada tak marbutah untuk isim-isim yang muannas. Oke, contoh yang pertama yaitu wahidatun, isnatani, salasatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un, dan asyarun. Ya, sekali lagi, wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, dan ashrun. Sekarang ketika bilangan mu'annas ini digabungkan dengan isim, maka akan menjadi seperti berikut ini ya. Kita gabungkan kata-kata majalah dengan satu ya. Kita akan mengatakan satu majalah, maka menjadi majallatun wahidatun. Nah, sedangkan untuk yang dua majalah akan menjadi majallatanis natani. 3 majalah, salasu majallatin, arba'u majallatin, 4 majalah, khamsu majallatin, 5 majalah, sittu majallatin, 6 majalah, sab'u majallatin, 7, dan samani majallatin, 8 majalah, tis'u majallatin, 9 majalah, asyru majallatin, 10 majalah. Anak-anakku, mari kita sekarang lihat ke keterangan berikut ini. Nah, untuk bilangan 1 dan 2 ya, untuk bilangan 1 dan 2, angka bilangannya diletakkan di bagian belakang kata benda. Tadi kita dapatkan dalam contoh majallatun wahidatun.
Sama ya, angka 1 dan 2. Dua majalah menjadi majallatanis natani. Isim yang bilangannya 2, ya, isim yang bilangannya 2 ini ditambahkan dengan akhiran alif dan nun, ya, di bagian belakangnya. Sehingga yang aslinya majallatun menjadi majallatani karena ada alif dan nun di bagian belakang. Sekali lagi ya, untuk isim yang bilangannya 2 ditambahkan akhiran alif dan nun di bagian belakangnya. Yang aslinya majallatun ya, kalau majallatun 1 ya, 1 majalah, kalau 2 majalah menjadi majallatani ya, majallatani. Berikutnya keterangan yang ketiga ya, isim yang berbilang 1 dinamakan mufrad namanya ya. Jadi yang bilangannya hanya 1 tadi kayak majallatun itu disebut dengan mufrad. Sedangkan isim yang berbilang 2 ya, itu dinamakan dengan al-musanna. Dan isim yang berbilang lebih dari 3 atau 3 ke atas disebut dengan jamak. Ya. Silakan keterangan-keterangan dari yang pertama tadi boleh kalian catat ya. Siapkan bukunya makanya sama pulpennya ya. Sekali lagi Ustaz bacakan keterangan yang ketiga. Isim yang berbilang 1 dinamakan mufrad. Isim yang berbilang 2 dinamakan musanna, al-musanna. Dan isim yang berbilang lebih dari 3 atau 3 ke atas dinamakan jamak ya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh ya. Kita akan mengatakan satu majalah ya, di mana majalah tadi ya, kalau 1 disebut dengan isim mufrad. Contoh untuk isim mufrad ya, 1 majalah, maka bahasa Arabnya menjadi majallatun wahidatun. Ya, majallatun wahidatun. Untuk isim yang musanna contohnya ya, menjadi ya, 2 majalah dalam bahasa Indonesianya, maka bahasa Arabnya menjadi majallatanis natani ya, majallatanis natani. Silakan dilihat kembali contohnya ya. Isim mufradnya contohnya majallatun wahidatun. Yang kedua isim musanna majallatanis natani. Ya, lihat lagi keterangannya. Bilangan 1 dan 2 diletakkan di belakang isim atau kata benda. Sekali lagi, bilangan 1 dan 2 diletakkan di belakang isim. Oke, untuk isim dengan bilangan 3 sampai 10 ya. Untuk isim yang bilangannya 3 sampai 10, angka bilangannya diletakkan di depan kata benda atau isim. Ya, dan isimnya jamak ya, isimnya dibikin jamak dan harokatnya menjadi kasroh tanwin ya. Jadi jamak dan dibikin menjadi kasroh tanwin. Tanwin pada bilangannya dihilangkan. Yang tadinya salasun menjadi salasu. Yang tadinya arba'un menjadi arba'u. Sekarang kita lihat ke contoh bilangan isim jamak. Ya, kalau kita mau mengatakan 3 majalah misalnya, maka akan menjadi salasu majallatin ya, bukan salasun majallatin, melainkan salasu majallatin. Majallatunnya dibikin jamak dan dibikin kasroh tanwin. Nah, bagaimana kalau dengan 5 majalah? Coba sebelum Ustadz memberikan jawabannya, kalian berpikir sejenak. Bagaimana kalau 5 majalah misalnya? 5 apa bahasa Arabnya? Khamsun ya, bukan khamsatun. Karena kita akan gabungkan dengan kata-kata majalah yang muannas.
Sehingga jawabannya yaitu menjadi khamsu majallatin. Ya, jadi khamsu bukan khamsatu. Ya, khamsu majallatin. Tinnya dia jama' apa kasrah tanwin dan majallatin menjadi jama'. Oke. Kita sekarang lihat ke tabel berikut ini ya. Dari kata-kata mufrad ya, musanna dan jamaknya. Sabburatun ini mufradnya. Sabburatani menjadi musanna ya, ada alif nunnya, menjadi ada alif nunnya, dan sabburatun dijamakkan ya, ada alif dan taknya. Tallasatun mufradnya, tallasatani musanna, tallasatun jamaknya. Bintun mufrad, bintani musanna, banatun jamaknya. Hujratun, hujratani, hujuratun. Salatun, salatani, salawatun. Silahkan, boleh kalian catat ya. Nanti bisa diulang lagi ya, sampai betul-betul hafal kalian. Kemudian harus banyak praktek. Oke, sekarang kita lihat ke latihan berikut ini. Sekarang kita akan membuat kalimat ya. Umpamanya begini ya. Di dalam rumah ada anak perempuan ya. Di dalam rumah ada satu ya. Ada satu anak perempuan. Anak perempuan dalam bahasa Arabnya yaitu bintun ya. Di dalam rumah masih ingat? Nah, jadi bahasa Arabnya menjadi fil baiti bintun wahidatun ya, fil baiti bintun wahidatun. Berikutnya, nah sekarang ada kalimat dalam bahasa Indonesia, di depan kelas ada dua anak perempuan ya. Tadi Ustadz sudah menerangkan kalau bendanya dua atau musanna, maka benda tersebut atau isimnya ditambahkan alif nun. Jadi bintun akan ditambahkan dengan alif nun sehingga menjadi bintani. Lihat ya di papan monitor. Amamal fasli ya, di depan kelas ada dua anak perempuan. Amamal fasli bintanisnani ya. Ini ada kesalahan tulis ya, bintani ini alif nunnya ketambahan. Itu artinya alif nun yang ada di belakang bintani ini merupakan tambahan. Jadi alif nunnya tadi tidak dimasukkan mestinya ya. Jadi amamal fasli bintanisnani. Jadi alif nunnya tidak ada dibaca karena sudah ada alif nun di belakang kata-kata bintani. Oke, berikutnya di dalam masjid ada tiga anak perempuan. Ya. Fil masjidi salasu banatin. Ya. Fil masjidi salasu banatin. Ya. Di dalam masjid ada tiga anak perempuan. Jadi banatinnya dibikin jamak yang aslinya adalah bintun. Ya. Kalau yang contoh kedua bintani. Sedangkan yang ketiga menjadi jamak karena jumlahnya ada tiga anak perempuan ya, sehingga menjadi fil masjidi salasu banatin. Nah, pelajaran ini bisa kalian buka-buka di buku kita, yaitu di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang berwarna hijau ya, cetakan dari Kontor pada halaman 29 sampai 31. Nah, ketika antum belum paham kata-katanya, antum bisa buka ya di dalam kamus untuk mencari kata-kata yang susah yang antum belum ngerti apa bahasa Indonesianya. Oke, ini aja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau masih belum paham, silahkan ya diulang-ulang terus video ini sampai antum semuanya bisa menjadi paham. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kalau ada yang benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada kesalahan, tentu itu dari pribadi Ustadz sendiri, dan Ustadz mohon maaf atas kesalahan yang Ustadz sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.